Keluarga yang terakhir, jujur saya tidak begitu kenal. Karena waktu terakhir menempati rumah Rombe, saya sudah pindah rumah. Tapi saya masih sering bermain untuk mengingat-ingat kejadian apa saja yang terjadi. Bisa dibilang di sini Pak Albert rupanya membuka petaka yang sebenarnya. Keluarga terakhir adalah suami istri yang baru dikaruniai anak yang masih bayi. Mereka berasal dari keluarga Muslim. Setahu saya, karena saat pertama mereka menempati rumah itu, diadakan pengajian dan syukuran. Lalu di mana cerita ini dimulai? Ceritanya dimulai ketika mereka sudah sebulan menempati rumah ini. Kabar dari yang saya dengar, setiap malam hari terdengar suara tangisan bayi mereka yang tidak mau berhenti. Sang ibu seringkali menimang-nimang untuk membuat si bayi tenang. Kamar yang ia pakai adalah kamar bekas Eeng dan Bu Rombe. Semakin larut, si bayi semakin menjadi-jadi tangisannya, membuat sang ayah heran. Karena ini terjadi hampir setiap hari. Namun anehnya, ketika jendela kamar itu dibuka, si bayi berhenti menangis. Bayi kadang memiliki penglihatan yang jauh lebih sensitif. Lalu, apa yang membuat si bayi menangis, manakala jendela masih tertutup rupanya? Ada sesuatu yang senantiasa mengganggu bayi itu saat ada di kamar bekas si Eeng. Mungkinkah itu Eeng? Lalu kenapa sih bayi berhenti menangis? Manakala jendela itu dibuka, rupanya dulu Eeng sangat takut dengan kuntilanak merah di pohon jambu, tepat di samping kamar. Pertanyaannya, kemana jin yang dulu selalu bermain bersama Eeng? Kunci jawabannya, Pak Albert lah yang menjadi sumber dari masalah ini. Bagaimana saya bisa tahu? Karena Mbah Timan lah yang akhirnya harus membereskan semuanya. Saya akan mencoba menyusun detail dari semua kisah ini lewat sudut pandang Mbah Timan. Ketika beliau menceritakan ini kepada kakek saya harap kalian bisa memperhatikan setiap detailnya karena rupanya semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Jujur, menuntaskan cerita ini di dini hari seperti ini membuat saya merinding. Kalian ingat dengan Mbah Putri, si pemilik rumah yang pertama, rupanya suami beliau yang pertama adalah pemilik sebenarnya rumah ini. Seorang londo, namun beliau sudah meninggal karena hal misterius. Di sini Mbah Timan mengatakan, bila Mbah Putri rupanya adalah Bahu Laweyan. Apa itu Bahu Laweyan? Konon, mereka yang seorang Bahu Laweyan adalah mereka yang diikuti oleh pasukan jin. Dan siapapun yang menikahi Bahu Laweyan akan mendapatkan petaka berupa kemalangan, kesialan, bahkan kematian. Hal inilah yang terjadi kepada 14 mantan suami Mbah Putri. Yang mengerikan adalah semua jasad mantan suaminya dikuburkan di bawah pondasi rumah. Itulah alasan kenapa rumah ini tinggi di beberapa tempat, sedangkan tanah dapur lebih rendah dari tempat yang lain. Mbak Putri sendiri menyadari dirinya seorang Bahu Laweyan, sehingga akhirnya beliau membuat perjanjian bahwa ia tidak akan pernah menikah lagi setelah pernikahannya ke-14. Sebagai gantinya, ia mendapat satu batu pusaka sebagai imbal balik segala kesialan itu. Batu itu disimpan Mbah Putri tepat di salah satu kamar dapur yang dijaga oleh nenek-nenek dan pasukan jin. Sehingga tanah di sana menjadi tanah keramat. Tanah yang tidak akan bisa sembarangan ditinggali, apalagi dijadikan hunian bagi mereka yang tidak tahu sejarahnya. Sepeninggalnya Mbah Putri, pasukan jin itu tetap tinggal di sana, menjaga batu pusaka yang ditinggalkan Mbah Putri. Kemudian kepemilikan beralih ke tangan Bu Rombe. Di sini Bu Rombe tidak tahu menau musibah apa yang beliau peroleh ketika tanpa sengaja ia menemukan batu itu, namun Bu Rombe tidak menyadarinya karena cara menemukan batu itu hanya melalui mimpi beliau. Apa yang Bu Rombe lakukan? Membuat pasukan jin murka. Sehingga akhirnya mereka mulai mengganggu, membuat pikiran Bu Rombe semakin kacau. Manakala manusia sudah semakin lemah, memudahkan mereka dikuasai akal dan pikirannya. Jin perempuan yang dikirim untuk menyakiti Bu Rombe melalui anaknya Rachel rupanya mendatangkan konflik dengan pasukan jin rumah itu yang merasa terganggu.
Ketika energi negatif bertemu dengan energi negatif, akibatnya adalah tolak-menolak. Jin perempuan itu rupanya cukup kuat, sehingga ia menuntaskan segalanya saat Bu Rombe semakin lemah. Dan lemah hingga akhirnya meregang nyawa. Sayangnya ketika jin santet sudah menunaikan tugasnya, kontraknya terhadap si pengirim akan dianggap lunas, sehingga akhirnya jin perempuan itu menetap di kamar Bu Rombe. Disinilah Pak Albert tahu tentang batu pusaka itu dari jin perempuan yang kebetulan menyukai Eeng. Syarat yang ditawarkan adalah nyawa Eeng. Pak Albert setuju dengan syarat itu. Kontrak yang dijalin manusia dengan bangsa jin memang bersifat mengikat, sehingga konsekuensi apapun harus diterima, salah satunya adalah serangan masif pasukan jin terhadap Bu Eli. Namun hal itu tidak juga diindahkan oleh Pak Albert yang sebegitu inginnya dengan batu pusaka, yang konon bisa mengangkat derajat manusia. Mbah Timan memperingatkan Pak Albert akan konsekuensi yang dia buat. Pasukan jin itu bersifat menjaga, tidak menyerang. Karena sebelum jauh ada mereka di sini. Rumah ini sudah berdiri di tanah yang ditinggali bermacam-macam makhluk ganas. Salah satunya kuntilanak merah. Namun karena ada pasukan jin itu, semua memiliki daerahnya masing-masing. Yang membuat saya sedikit merinding dengan cerita ini adalah korban tumbal akan senantiasa penasaran. Itulah alasan kenapa Eeng tidak pernah meninggalkan kamar itu. Dengan semua kesimpulan yang mati, menceritakan membuat saya menjadi tahu Pak Albert berhasil mendapatkan batunya. Konsekuensi yang dia dapat, keluarganya hancur, Eeng tewas sebagai tumbal. Sekarang semua yang ada di sana menjadi bebas, dan hal ini menimpa keluarga ini. Teror yang paling sering mereka dapat adalah setiap malam seringkali terdengar suara wanita menangis, dan bila dicari suaranya menghilang. Ketika tidak dicari, suaranya akan terdengar lagi. Ini terjadi sepanjang malam. Di dapur, rupanya ditinggali oleh makhluk berperawakan besar. Sayangnya ia hanya mengganggu dengan menjatuhkan barang-barang dapur. Di siang hari, kadangkala si istri selalu mendengar suara kaki berlarian. Terkadang, ranjang berdencit, seolah-olah ada yang menginjak-injak ranjangnya. Beberapa kali sudah diadakan pengajian hingga memanggil orang pintar. Hampir semua menjawab dengan jawaban yang sama. Tanah ini bukan tanah yang cocok untuk tempat tinggal. Sebegitu hitamnya tempat itu, sampai akhirnya ketika malam hari, di mana sang ibu pergi untuk membuang air, saat dia kembali, jabang bayi yang ia tinggalkan di dalam kamar menghilang. Yang pertama kali menawarkan bantuan, tentu saja Mbah Timan yang dibantu para warga. Mereka semua diminta berkumpul di luar rumah. Sementara Mbah Timan membaca ayat suci. Warga yang dikirim sebelumnya mengkonfirmasi tidak menemukan apapun. Suasana saat itu tegang. Sampai akhirnya Mbah Timan memerintahkan warga mengambil barang-barang dapur yang bisa dibawa, khususnya yang menimbulkan suara. Dibantu warga, barang-barang segera ditabuh riuh, suasana seperti sebuah pesta, dan Mbah Timan mulai berjalan memutari rumah satu demi satu. Beliau melihat makhluk-makhluk itu memenuhi segala tempat, menari mengikuti tabuhan barang-barang dapur warga. Ketika berhenti tepat di kamar mandi lama, Mbah Timan melihat sosok nenek tua. Tubuhnya 3 kali tubuh Mbah Timan, rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Begitu melihat Mbah Timan, wajah makhluk itu melotot marah. Kembalikan, itu bukan anakmu. Makhluk itu tidak menggubris, jangan sampai saya menggunakan cara yang kasar. Untuk meminta para warga yang sedari tadi mengikuti Mbah Timan menabuh. Semakin keras, sebegitu kerasnya, sampai makhluk itu menari-nari mengikuti tabuhan warga. Mbah Timan segera mengambil bayi yang ada di kakinya, disembunyikan di bawah pohon seukuran mata kaki. Yang anehnya, sebelumnya para warga tidak ada yang bisa melihat ada bayi di sana. Bayi itu dikembalikan dengan selamat ke pangkuan orang tuanya. Lalu Mbah Timan berujar, rumah ini tidak baik untuk ditinggali.
Yang baru saja mengambil bayi kamu itu adalah Wewe Gombel. Sebelumnya dia tidak pernah berani ke sini. Tapi sekarang jadi berani karena rumah ini sangat dingin. Namun, kalau panjenengan masih ingin tinggal, saya sarankan siap mental. Yang di sini bukan hanya kuntilanak dan Wewe Gombel, tapi masih banyak lagi. Jadi, saya serahkan keputusannya sama kalian. Mendengar itu, pasangan suami istri itu akhirnya mengikuti apa yang Mbah Timan katakan. Mereka hanya menempati rumah itu tidak lebih dari 2 bulan. Selebihnya, hingga saat ini rumah itu dibiarkan kosong. Menjadi monumen paling dihindari, bahkan hingga saat ini. Terakhir, saya melihat rumah itu 4 bulan yang lalu masih kokoh berdiri. Meski tanda kehidupan tidak terlihat sama sekali, yang pertama kali saya ingat, setiap kali melihat rumah itu adalah kejadian-kejadian yang membuat saya kembali berpikir betapa kecilnya saya di tengah rahasia-rahasia yang tidak pernah saya pahami sebagai manusia. Begitu kecil dan polos. Sekali lagi, saya tidak berniat menakut-nakuti. Saya hanya sekedar berbagi. Ada kalanya hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian sendiri, bahwa sebagai manusia, tidak sepantasnya kita bersombong diri dengan menghalalkan segala cara. Untuk meraih apa yang kita inginkan, yang jelas, tidak ada orang di desa saya yang akan melupakan satu dari ratusan hal-hal di luar nalar itu yang pernah terjadi di sini. Saya tutup cerita ini dengan satu pesan, ada yang lebih besar dari apa yang kita sebut dengan dunia ini. Jadi kenapa kita tidak meminta kepadanya saja, bukan kepada yang menyekutukannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.